merefreshkan otakku dari kegiatan everyday di dinas permomongan. Salah kata dimaafin nih kadang ya. Lidah ki ombleng ser ini. Tarik napas dulu. Kenapa tarik napas setiap aku buat video? Kalau story tentang masa lalu pasti harus tarik napas. Tadinya mau kemarin tapi kok kepalaku senut-senut kalau mengingat. Nah sekarang mungkin agak enak untuk diajak flashback tentang masa lalu ya. Ini videoku kali ini aku kan dulu pernah buat video kerja di garment di bagian smoking ya, di bordir juga di smoking ya. Yang dulu Ivan Seventeen pernah nanggapi banyak TKA asing yang masuk, entah kebenaran pastinya seperti apa saya kurang paham, tapi kalau menurutku kita butuh TKA iya, karena saya pernah kerja di garment, diberi kepercayaan sama atasan tuh sebuah mesin jahit smoking. Nah kemarin kan hanya cerita, ini aku kasih spill, aku kasih tahu yang namanya jahitan smoking nih. Ini namanya, kalau aku dulu menyebutnya itu jahitan smoking ya. Ini benang karet, dalamnya benang karet, luarnya benang jahit biasa. Bukan, ini aku tidak kontak daleman jual ciput atau daleman ya. Ini kemarin buleku dikasih orang, ya mungkin stok toko lah. Riz, kamu minta ini ndak? Apa? Aku bilang seperti itu. Nih, tak lihat-lihat kok ada sepertinya, ya lumayan lah buat konten. Sekaligus bisa mengingatkan masa laluku ya. Nih, terkadang ingatanku itu datang dengan sendirinya, dengan barang-barang yang ada di sekitar ataupun orang-orang yang sudah lama tidak berjumpa, meski menuduh saya itu sombong, nggak inget, emang pada dasarnya saya emang nggak inget. Sekali lagi minta maaf bagi yang dulu pernah kenal tapi sampai bilang saya sombong, kurang aku diem baik. Benar, 100% aku nggak inget. Kalau nggak dikasih clue aku tuh nggak bisa inget ya. Kalau orang yang sudah lama tidak ketemu saya, pasti kalau nggak dikasih clue aku nggak inget. Jangankan untuk mengingat teman-temanku atau kalian ya, terkadang aku masih bersyukur dalam 12 tahun ini ingatanku bisa kembali mengingat ya, meski agak pelan-pelan. Terkadang kalau sampai itu sakit sekali, nus ya. Makanya bagaimana caranya aku itu mau mengendalikan sakit kepalaku ini ya mungkin dengan mendengarkan musik atau mencari hiburan di medsos ya nonton juga perlu nggak perlu ya terkadang ya, sama hiburan ala ekonomi menengah ke bawah gitu tak bikin dulu. Ini menyebutnya aku jahitan smoke, apalagi ini kaosnya bahannya bahan dari kaos ya. Ini sangat susah ya. Ini cuma berapa jarum ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 jarum. Mungkin hanya bisa sekali jalan ya. Tingkat kesulitannya nggak begitu terlalu sulit ya. Ya meski bahannya bahan dari kaos itu ya lumayan sulit. Kalau karetnya ini aja tidak stabil, mungkin
dari sisi benang sana ya, itu kan jahit itu kan kanan, sebelah kanan kan terkadang itu apa ya, sebelah kanan itu kan apa sih namanya ki, benang karet. Kalau seingatku ya, sebelah kanan benang karet, depan itu benang jahit. Nah itu tuh ada yang ngolorin tuh, ada yang narik-narik corone ngendukke, biar supaya apa, tidak terjadi, supaya apa, tarikannya itu stabil kalau dijahit. Itu dulu seingatku seperti itu. Nah kayak dibikin kendu-kendu sedikit sama asisten. Ya kalau enggak itu mundur-mundur gini kan jahit apa, benangnya kan ada mundur, kadang tuh nyangkut sedikit aja itu ininya itu udah perot. Ya, perot itu enggak stabil. Misalnya 4 oke, yang satu nanti jadi enggak oke ya. Ini yang namanya jahitan semuk menurut aku waktu aku di garmen ya. Kalau nggak salah tuh sama tahun 2003 sampai 2009 lah, mungkin setelah itu masuk rumah sakit jiwa. Nah, ya mungkin sekali lagi bukan aku tuh tidak tahu malu, tidak tahu diri, mau pernah dirawat di RSJ kok di share di setiap mengingat rumah sakit jiwa Amino ketawa ya, maksudnya kok bisa, aku sendiri tuh kadang heran kok bisa aku bisa sempat dirawat di rumah sakit jiwa Amino ya. Aku sendiri pun kadang heran, apalagi kalian yang menonton atau menikmati videoku ya, masa pasti bertanya-tanya ya. Emang fakta dan realitanya tuh seperti itu. Karena apa, aku tuh jarang minta apa, tanggapan adikku atau anakku atau ibuku. Ya ada kadang-kadang di video, cuman ya nggak terus-terusan lah, kasihan. Mungkin bagi mereka itu mengingat masa lalu yang begitu menyedihkan dan mungkin begitu suram bagi adik-adikku dan ibuku ya. Makanya kalau aku lihat ada legone ya tak sampai mesti aku minta ngomong, kok aku kok iso masuk ngono piye tanya. Kadang nggak tak video. Ya ada pernah dimasuk video ada. Takut mengingat masa lalu lah. Oke, ya. Ini jahitan semuk ini aku pernah yang ter apa ya? Terbanyak jarum itu sampai 16 kali tergantung ukurannya. Ini mungkin ukurannya ini kayaknya ukuran dari jahitan satu ke jahitan satunya kayak setengah ini ya. Ini agak besar-besar, mungkin setengah ini, satu atau setengah ini nih. Dulu sampai aku itu pernah berapa, 16 jarum kayak seperti ini, jadi 2 kali. Itu tingkat kesulitannya lumayan, wow ya. Mungkin dari satu jalan wes oke, nanti disambung lagi, itu sambung itu kalau kerut ya susah, didedel satu, ada permaknya, bisa dipermak satu. Nah aku ya kembali lagi, kenapa kita butuh TKA, setiap pabrik itu butuh TKA, iya. Karena apa, setiap kita beli mesin, contohnya aku dibeliin mesin semuk ya, mesin semuk seperti ini, orang apa mekanik dari pabrikku itu belum bisa. Karena apa, mungkin belum pernah punya mesin seperti ini ya. Ini ya, beli itu waktu itu kayak kalau nggak salah dari Korea. Terus yang mungkin mekanik dari yang punya mesin semuk datang ngasih tahu kalau udah sambil produksi kok udah oke, sang TKO pulang. Dan mekanik dari Pak Garmenku pun ya belajar bisa cara kalau mesin rusak bagaimana, kalau ini ya itu.
Ya emang bordir pun juga dulu yang panjangnya bordir itu 20 sekali apa buat itu ya, tahu panjangnya berapa nggak tahu, mungkin ya 2 atau 3 meter lah, mungkin itu sekali bordir kan 20 piece itu juga butuh TKA. Kalau nggak salah yang bordir itu datang dari Jepang, TKA masuk kasih pengertian komputer gini gini gini, di situ belajar mekanik sama ketua sip. Nah kalau sudah kelar lancar TKA pulang ya. Makanya jangan heran kalau ada TKA masuk. Intinya gini, nah TKA masuk itu memberitahu kita supaya kita untuk bisa, habis itu pergi. Nggak mungkin di kontrak terus-terusan ya, kecuali kalau di garment itu manajer pasti diambil dari India ya, terkadang tuh Korea, kebanyakan sih India ya itu. Makanya jangan terlalu heboh-heboh kalau ada TKA masuk, asal ya tidak merugikan kita lah, gitu intinya ya. Masuk kreatif ya yang bikin jalan seperti ini loh. Ini pola pikirnya pun bagus. Ini dulu ada apa kemarin tuh ada monyong-monyongnya. Ini pakai dulu. Nah, nah sekarang kalian udah tahu toh yang arti apa maksudnya semuk, ini jahitan semuk, ini jahitan luarnya benang, dalamnya karet. Tingkat jahitannya pun susah ya. Nah, ini sebetulnya ya menurutku sih agak ribet, tapi kreativitasnya ada. Karena ini dikasih judulnya free ya tak ambil. Gini kali ya. Oke. Nah, itu tadi dengan adanya kerudung ini ingatanku kembali ke momen di masa dimana aku pernah kerja di garment, tepatnya di jahitan smoke ya. Dulu tuh kalau ada sampel itu contoh sebelum diturunkan di line-line tuh yang jahit-jahit itu, sampai aku nggak istirahat. Aku sendiri dihadapkan dengan misternya sampai nggak istirahat, dibencot-bencotin ya. Mungkin bencot itu kata-kata jelek ya. Bosku dulu sering bencot. Nah dari situ aku ambil banyak bencot semakin cinta. Intinya bagaimana cara orang tersebut menghina kita atau mengata-ngatain kita, ya kita bikin positif aja. Itu aku dulu di garmen. Bosku kan kebanyakan bencot, nggak tahu artinya apa. Yang tahu mungkin orang-orang apa Vrindavan ya, bencot itu artinya apa. Nah sering setiap apa minta waktunya, target selesai jam segini, sampel belum selesai, bencot. Nah sampai sang security bilang, Lis kamu goleki manajer. Aku juga kangen loh kata-katanya bencot. Lah kok iso kene udah wedi nek di anak-anak kayak bencot. Ya ora, semakin banyak bencot semakin cinta. Aku dulu punya slogan seperti itu, sampai security bilang oh wong edian lah. Dari situ sampai masuk rumah sakit jiwa. Sekarang ya menyenangkan orang lah intinya, bisa punya label edan atau wis tahu edan. Enggak apa-apa lah, hidup ini disyukuri, dinikmati. Sekali lagi pesan saya dalam menanggapi masalah ya jangan terlalu apa ya, terlalu sepaneng, dalam arti itu jangan terlalu kenceng ya. Usahakan kita itu bisa mengolah pemikiran kita ya, supaya tidak
fokus memikirkan masalah ya. Nah itu ingat, di samping ada masalah masih ada karma dari orang tua kita atau orang tua kita atau karma kita kelak untuk anak-anak kita. Berusaha untuk berbuat baik. Bukannya aku tuh sudah perfect baik gini, enggak, karena aku pun sudah mengalami karma dari orang tuaku ya. Sebisa mungkin hidup kita ini dibikin semua baik dengan orang sekitar kita maupun orang tidak kenal ya. Karma itu berlaku, karma itu real, karena aku sudah mengalami itu pun keluarnya itu tidak gampang ya. Oke, bukannya saya menakut-nakuti, karena ini terjadi pada saya ya. Sekali lagi, karma itu real. Nggak tahu konsepnya tadi di awal apa, kembali ke kehidupan ya. Oke, tetap jaga silaturahmi maupun beda agama. Bagi orang yang berbeda pendapat boleh, tapi tetap berhubungan baik. Oke.